Halo Bitalker, selamat datang di vlog spesial Badminton Talk Goes to All England 2020 supported by Indomilk Good to Go susu sereal. Adalah vlog khusus karena Badminton kemarin di arena Birmingham mendapat kesempatan untuk mewawancarai khusus pelatih ganda putra Indonesia Harry Ipe atau disebut dengan Coach Naga Api. Mari kita lihat bagaimana Coach Harry Ipe memberikan pernyataan tentang berbagai macam isu dan berbagai macam persiapan ganda putra Indonesia. Halo Coach. Oh iya dong. Kita ketemu bulan lalu, kita ketemu lagi sekarang di sini. Selamat ya Koya. Thank you. Aduh, semi duit. Nanti saya mix aja. Oh boleh, santai aja. Oke. Coach, pertama-tama selamat. Kayaknya kelihatannya menang muda, tetapi perjuangannya luar biasa. Pesan-pesan apa yang disampaikan ketika bertanding tadi, Coach? Ya, yang pasti kan mereka harus fokus. Ini kan partai semifinal karena tahun lalu mereka tidak berhasil. Tahun ini mereka mau kembali lagi comeback untuk bisa merebut juara All England tahun ini. Jadi saya bilang ke mereka harus fokus terus dari awal sampai terakhir. Itu pesannya ke mereka ya. Ya. Dan dari pembicaraan di sini saya membayangkan sudah ada semacam apa ya, menebus kesalahan gitulah yang dari tahun lalu kan tersingkir di putaran awal ya Coach. Ya. Dan itu apa dari janji mereka baik Kevin maupun Marcus ke Coach Harry? Kalau janji sih secara pembicaraan tidak ada, tapi mereka membuktikan menjelaskan lewat latihan ya. Jadi latihannya lebih fokus, lebih konsen, lebih greget gitu loh untuk menghadapi All England tahun ini seperti itu. Jadi mereka tidak bisa membicarakan lewat pembicaraan, tapi mereka melakukan dari perbuatan, saya lihat dari latihannya seperti itu. Beda dengan yang agak beda. Lebih intens, lebih banyak. Iya. Nah, menghadapi final besok antara Rusia ya, juara tahun 2016, Ivanov Sozonov atau dari Jepang yang kelihatannya semakin menonjol dan menanjak prestasinya. Gimana kira-kira penilaiannya? Ya, kita harus tunggu dulu siapa yang yang masuk ke partai final, tetapi siapapun yang masuk ke partai final itu mereka yang terbaik. Jadi kita harus mempersiapkan segala macam strategi untuk bisa merebut kemenangan partai final besok. Jadi nanti kita ada satu kalau di kalangan bulu tangkis itu ada tagging, jadi video kita harus pelajari kelemahan dan kelebihannya masing-masing pasangan Rusia maupun Jepang. Mau silakan. Kalau secara keseluruhan bagaimana Coach menilai performa men's doubles kalau di All England ini? Selain Kevin kan ada yang pasangan yang udah quarter final, dua lagi. Indonesia ini mengirim ke All England 4 pasang, tapi babak pertama Wahyu Ade di luar perkiraan dan permainan tidak maksimal gitu ya. Kedua, Fajarian juga kemarin kalah sama England, yang menurut saya England cukup baik penampilan mereka di tahun ini di All England, tidak mudah dan mungkin sedikit banyak kesalahan dilakukan sama Fajarian. Jadi tapi saya kurang puas dari penampilan mereka, kekalahan atas Elis sama partnernya itu. Jadi menurut saya harus banyak PR lah yang harus dikerjakan buat Fajarian. Kelemahan keduanya tuh apa kok yang Fajri itu? Ya kemarin ada sedikit mereka ada nervous, tegang ya. Sedikit jadi penampilannya nggak seperti normal, seperti biasa. Memang ini bukan hanya alasan, memang kakinya Muhammad Rian itu memang ada cedera di ankle, jadi agak sedikit mengganggu. Tapi itu di luar dari mana penampilan, memang pemain England juga menurut saya cukup baik, cukup bagus. Tahun ini mereka cukup baik ya. Hendra Aksan gimana evaluasi? Kalau Hendra Aksan menurut saya poolnya paling berat di antara 4 pasang ini, karena sebenarnya ada 4 pasang pemain Jepang ngumpul di poolnya dia. Lepas dari itu babak pertama ketemu Jepang main rubber set, babak kedua rubber set, ketiga kemarin
ketemu apa namanya Endo sama Watanabe, penampilan mereka cukup bagus ya. Jepangnya pertahanannya bagus. Sama yang saya lihat di Aksan Hendra memang agak sedikit menurun di otot tangannya, daya tahan tangannya, karena kualitas nyerangnya juga kurang seperti biasa. Jadi memang itu mungkin juga karena keletihan dari 2 kali turnamen, 2 kali permain Jepang, dan faktor usia juga, dan juga mungkin menurut saya karena zaman sekarang apa namanya digital bisa ngerekam, tim Jepang udah mungkin mempelajari kelebihan dan kekurangannya Aksan dengan 2 pertemuan pemain Jepang sebelumnya. Jadi mungkin mereka sudah tahu kelebihan dan kekurangan. Itu menurut analisa saya. Kalau sekarang ini kan baru ada statement dari BWF, ini bakal yang terakhir, setelah itu disuspend sampai 12 April. Bagaimana strategi pelatih atau mungkin keseluruhan PBSI menjaga momentum, karena kan 1 bulan lagi tidak ada turnamen. Sampai kemudian ada yang penting Thomas Uber ya. Atau bisa juga mungkin publiknya nambah lagi kan, kita nggak tahu gitu. Ya kalau untuk keseluruhan mungkin bukan kapasitas saya untuk menjawab, tapi kalau di bidang di program, karena saya jadi kepala pelatih di ganda putra, mungkin saya bisa memberikan keterangan untuk program kedepannya latihan di ganda putra. Karena dengan di cancelnya semua pertandingan, ya mungkin salah satu programnya kita tetap latihan, akan tetapi kita lebih banyak mungkin dikombinasikan dengan mungkin salah satunya ada planning. Memang kemarin ada pembicaraan sama teman-teman di breakfast itu ya, mau mindahin latihan suasana gitu loh. Jadi tidak hanya di Pelatas, kita pindah latihan ke satu daerah, dan kita sedikit mengendorkan, tapi tetap latihannya itu tidak ditinggalkan. Gitu. Ada strategi khusus untuk ketika ini sudah di Eropa ya. Ini dikatakan Eropa itu sudah jadi epicenter coronavirus. Ada pendekatan yang berbeda ketika turun di turnamen semacam ini kok. Apakah misalnya menghindari keramaian misalnya, atau gimana langkah-langkahnya? Ya pasti itu jadi mengurangi kegiatan anak-anak setelah dari lapangan pertandingan ke kamar. Jadi mengurangi pergi ke tempat-tempat ramai. 1, kedua juga memang mereka juga jadi beritanya terlalu liga sepak bola di cancel semuanya, ada kekhawatiran mereka akan, tetapi ya saya bilang jangan terlalu banyak ngikutin itulah. Jadi masih artinya kan kalau terlalu terlalu fokus ngikutin berita-berita yang di Eropa ini ya agak keganggu dikit. Tapi menurut saya sampai hari ini anak-anak masih enjoy dan bisa menjalankan tugas dengan maksimal. Ini tadi barusan ngobrol sama teman-teman wartawan di press room. Ketika nonton pertandingan Kevin Marcus itu, mereka bilang ini 2 anak ini seperti nggak main, tapi kayak bermain-main gitu, lepas sekali, tapi efektif untuk mengumpulkan poin. Sebenarnya secara psikologis itu mereka gimana gitu? Dianggap ini mainnya enak sekali gitu, santai sekali, tapi efektif. Gimana? Ya menurut saya itulah salah satu kelebihannya mereka. Mereka menikmati pertandingan. Jadi banyak orang bilang, juga penonton bilang semua yang seperti itulah Kevin Gideon. Jadi boleh dibilang lain daripada yang lain, penampilan mereka di pasangan-pasangan dengan yang dulu-dulu dan sekarang yang ada yang masih bermain itu agak beda. Itulah nilai lebihnya dari mereka, karena mereka menikmati banget. Menurut saya mereka menikmati banget pertandingan itu. Jadi tidak ada beban psikologis, tidak ada beban, walaupun ada lah, tapi mereka menikmati banget, dan memang itulah ciri khas Minion. Menurut saya seperti itu. Dan Ko Heri dalam wawancara dengan satu majalah di Indonesia mengatakan salah satu hal yang paling mengesankan sepanjang karir Coach Heri adalah ketika mereka juara pada tahun 2017. Mengapa itu sangat mengesankan bagi Ko Heri? Ya karena kan di luar perkiraan gitu tuh. Di luar ekspektasi saya, mereka bisa juara di All England gitu. Karena itu kan baru nanjak. Sebenarnya kan ada di atas mereka tuh sebenarnya ada Aksan Hendra masih. Jadi cepat banget mereka bisa berhasil gitu mencapai salah satu cita-cita mereka juara di All England. Jadi kan salah satu turnamen yang bergengsi, salah satunya kan di All England ini. Kan hampir semua pemain dunia siapapun berkeinginan juara di All England, karena ini kan gengsi banget. Jadi seneng banget lah mereka bisa debut karena itu debut mereka pertama, dan penampilannya di luar perkiraan saya gitu. Jadi wah ini cepet, enak dilihat gitu, dan menghibur menghibur gitu.
Aksinya kocak-kocak kadang-kadang. Itu sebenarnya ketika aksi kocak kayak tiba-tiba memukul tapi kemudian dilepas gitu gimana, Coach? Ya itulah salah satu ciri khasnya Kevin gitu. Tapi memang kalau ditahan-tahan memang kadang-kadang nggak bisa keluar. Kalau dia ada keluar gitunya dia lebih lepas gitu. Itu penampilan. Tapi hari-hariannya sebenarnya mereka Kevin tuh nggak seperti itu. Cuman mereka di lapangannya seperti itu. Justru ketika keluar kita bertanding. Ya. Di latihan nggak pernah seperti ada. itu. Karena kan bertanding kalau di latihan kan ketemu teman sendiri kan nggak enak. Kalau sama negara lain sama musuh kan beda. Itu ekspresinya beda. Itu mengejek pemain lawan nggak sih sebenarnya atau hanya semacam apa ya? Iseng gitu. Ya selama aturan itu menurut saya ya, selama aturan itu masih di BWF masih diperbolehkan, tidak mengganggu aturan rule, kenapa enggak? Silakan. Dan itu memang salah satu yang ditunggu sama penonton juga kan. Itu hiburan. Jadi ini aksinya lain daripada yang lain. Menghibur lah. Nggak pernah ada kayaknya di pertandingan resmi kayak tiba-tiba mukul dilepas gitu ya Coach. Ya, kalau dulu zaman dulu kan kita tahu lah ada salah satu pemain legend Denmark itu Svenpri kan terkenal pukulannya bawah. Itu ya mungkin gaya-gaya seperti itu kan. Ini agak sedikit beda seperti itu. Bagian dari selebrasi ya Coach. Ya, bisa juga seperti itu. Kalau kans juara dunia dan Olimpik gimana? Dalam waktu dekat mungkin Olimpiade Tokyo ya. Coach Heri, feelingnya bagaimana? Ya, saya sebagai pelatih harus optimis mempersiapkan pemain ke depan bisa lebih baik lagi. Kita memetakan siapa kekuatan lawan, mana yang harus diperhitungkan, mana yang harus kita perhatikan gitu. Jadi harus kita kerja sama tim lah gitu. Jadi kita ke depan harus benar-benar mempersiapkan suatu kejuaraan Olimpik itu kan penting banget seperti itu. Apakah dari coach sendiri ada perubahan dari treatment, karena kita punya dua strong yang udah Alexander sama Minion, yang lain kan matematiknya belum lulus gitu kan. Apakah ada perubahan treatment kepada mereka saat sekarang ini apalagi sudah mendekati di latihan? Yang dimaksud treatment itu program latihan atau apa? Itu. Kalau program latihan secara garis besar sama, akan tetapi memang selalu di akhir latihan itu memang ada spesialisasi masing-masing gitu loh. Jadi program pertama, kedua, ketiga itu sama. Nanti di program terakhir itu ada spesialisasi masing-masing. Jadi skill masing-masing yang dipertajam. Gitu. Nah, apakah karena ada spesialisasi dan skill masing-masing itu, makanya mereka apabila menemukan lawan yang sama itu kadang-kadang misalkan Yuta Endo itu, Ahsan Hendra lebih bisa menahan mereka daripada Marcus Gideon gitu, Coach. Ya itulah kan ada, jadi gini, setiap pasangan itu kan punya ciri khas cara bermain yang sedikit berbeda, nggak semua sama gitu. Itulah yang kita terapin. Jadi yang tadi dibilang ya betul. Jadi memang selama ini Ahsan Hendra bisa ngatasin Endo sama Watanabe, Kevin Gideon masih belum. Tapi saya berharap kalau memang besok ketemu di final, mereka bisa membuktikan, bisa berhasil mengalahkan Endo sama Watanabe. Karena memang kita sudah siapin dan kita harus pelajarin juga. Gitu. Amin. Oke, ikut berdoa Coach, semoga. Amin. Juara. Amin. Kita tradisi siapapun juaranya, ya juaranya tetap Coach Heri. Iya, betul sekali. 2000. Terima kasih sudah menonton vlog Badminton Goes to All England 2020 supported by Indomilk Good to Go susu sereal. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan merchandise eksklusif All England yang langsung Mintok bawakan dari Birmingham. Sampai jumpa, terima kasih.